warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Wijayanti, MPMC 1C020039. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan sesuai dengan PSAK 23. Nah, ada sedikit informasi untuk menambah wawasan kita semua. Sebenarnya PSAK 23 ini telah diperbaharui menjadi PSAK 72 atau telah digantikan oleh PSAK 72 yang telah berlaku efektif sejak tahun 2020. Nah, PSAK 72 ini merupakan adopsi IFRS 15 mengenai pendapatan kontrak dari pelanggan, seperti itu. Selain menggantikan tentang PSAK 23, dia juga menggantikan beberapa mengenai PSAK dan juga ISAK, yaitu PSAK 23 yang pertama mengenai pendapatan, lalu ada PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi, lalu ada ISAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan, lalu ada ISAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, lalu ISAK 27 yaitu mengenai pengalian aset dari pelanggan, ISAK 44 yaitu tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, baiklah, itulah beberapa informasi yang dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan dari PSAK ini. Kita langsung membahas mengenai pendapatan. Yang pertama yaitu ada pengakuan pendapatan. Nah, kita harus mengakui pendapatan ini sebesar apa? Lalu bagaimana dia dapat dikatakan sebagai pendapatan? Nah, yang pertama kita akan dulu membahas mengenai penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi di dalam satu periode yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset selain kas, dan penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham, seperti itu. Maka kalau ada peningkatan aset selain kas atau ada aliran kas masuk, dia dapat dikatakan sebagai penghasilan. Lalu sedangkan untuk pendapatan apa? Pendapatan yaitu kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset selain kas, dan penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama operasional perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip pengakuan pendapatan. Nah, adanya pendapatan itu dapat diakui jika dia adanya manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dengan dibuktikannya adanya tingkat keuntungan. Ini dari mana? Dari beban yang harus ditanggung dengan penghasilan atau pendapatan yang akan diterima, maka harus ada tingkat keuntungan, baru dia dikatakan sebagai pendapatan, seperti itu. Nah, nantinya keuntungan ini akan meningkatkan return earning. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada transaksi pendapatan atau penjualan secara kredit, maka kita akan mendapatkan piutang. Nah, nantinya piutang ini di masa akan datang akan dilunasi oleh yang berhutang, maka kita akan mendapatkan cash, seperti itu. Yang kedua, yaitu manfaat yang dapat diukur dengan andal. Artinya, dapat ditentukan berapa kenaikan ekonomi atau manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas mengenai klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksinya. Ada 4 klasifikasi untuk pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama yaitu pendapatan dari penjualan. Itu diakui ketika kita telah memberikan barang yang kita jual kepada pembeli. Selanjutnya ada pendapatan yang berasal dari jasa atau kita memberikan jasa atau pendapatan jasa. Itu diakui ketika jasanya telah kita berikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada pendapatan sewa atau bunga, diakui saat aset yang kita sewakan itu telah digunakan oleh penyewa, maka kita baru boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Lalu selanjutnya ada penjualan atau pendapatan dari penjualan aset, ya. Itu diakui ketika tanggal pertukaran atau penjualan aset tersebut, maka kita sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, selanjutnya Mbak, bagaimana? Apakah pendapatan itu boleh kita akui lebih awal? Padahal kita belum terima uang, tapi kita sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Boleh jika tingkat keyakinan atau kepastian akan memperoleh pendapatan itu tinggi, maka kita boleh mengakuinya sebagai pendapatan, seperti itu. Selanjutnya, apakah pendapatan juga bisa ditunda, Mbak? Bisa jika dia memenuhi 2 kriteria ini. Yang pertama yaitu tingkat kepastian mengenai jumlah pendapat ketidakpastian, maksud saya
tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan itu tinggi atau biaya yang harus kita keluarkan untuk memperoleh pendapatan itu tinggi, maka itu bisa menunda untuk pengakuan pendapatan. Lalu yang kedua yaitu bila penjualan tidak mencerminkan penyelesaian substansional dari proses pendapatan, maka dia pendapatannya ditunda. Lalu kita akan membahas mengenai pengukuran pendapatan dari penjualan. Nah, bagaimana jika pendapatan dari penjualan itu terdapat diskon? Maka kita harus mengukur nilai wajar atas diskon yang diterima tersebut. Nah, ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, jika terjadi penjualan dengan diskon dikarenakan adanya misalnya pelanggan itu membeli secara besar-besaran, maka kita memberikan diskon kepada pelanggan seperti itu. Nah, maka pendapatan yang diterima itu kan tidak sesuai atau tidak sama dengan yang seharusnya kita terima. Karena apa? Karena ada potongan tadi kan. Maka kita akan mencatat piutang sebesar nilai bersih, yaitu penjualan yang dikurangi dengan rabat atau diskon yang kita berikan kepada pelanggan untuk nilai piutangnya ya. Lalu bagaimana jika pembayaran itu ditangguhkan? Maka pada saat mengakui sebagai pendapatan sebesar nilai wajar nanti, kita mencatatnya pendapatan yang akan diterima. Nanti belum diterima, tapi pendapatan yang akan diterima seperti itu jika dia ditangguhkan. Selanjutnya ketika penjualan itu dengan melibatkan transaksi pembiayaan, bagaimana perlakuannya? Maka nilai wajar ini ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran dengan tingkat bunga diskonto. Maka suku bunganya itu bisa yang tersirat atau dapat ditentukan. Pertama yaitu suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis yang memiliki peringkat kredit yang sama. Jadi kita tuh suku bunga itu untuk yang sama atau sejenis gitu, untuk produknya serupa atau tingkat kreditnya itu sama. Lalu suku bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen menjadi harga jual. Lalu bagaimana jika penjualan tersebut terkait dengan barang ditukarkan? Jadi kita melakukan pertukaran begitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika dia ditukarkan dengan barang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan karena kita menukarkan barang dengan serupa. Kalau dia ditukarkan dengan barang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Kalau dia serupa, dia dianggap tidak menghasilkan pendapatan. Sedangkan kalau dia tidak serupa, maka kita menganggapnya nanti sebagai pendapatan. Lalu bagaimana kalau pendapatan dan penjualan barang itu dapat diakui jika dan hanya jika dia memenuhi yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat. Jadi kita sudah memberikan barang kita, sudah memindahkan resiko dan manfaatnya kepada pembeli atas kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Nah, sudah memindahkan lah resiko dan manfaat yang pertama ada di kita, maka dia sudah berpindah kepada pembeli. Yang kedua yaitu entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan. Jadi dia sudah memberikan kepada pembeli, maka dilanjutkan oleh pembeli. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Jadi kita dapat menentukan sebenarnya berapa pendapatan kita. Yang keempat yaitu adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas. Ya, dari penjualan pasti kita akan menerima cash atau piutang, dan nantinya kita juga pasti akan menerima cash yang mengalir ke perusahaan. Yang kelima yaitu biaya yang terjadi dengan transaksi yang dapat diukur secara andal. Jadi biaya yang sehubungan dengan transaksi penjualan aset itu dapat diukur secara andal, berapa biaya yang harus kita tanggung dan berapa pendapatan yang akan kita terima nantinya. Lalu ada juga penjualan, tagih, dan tahan. Ini misalnya pengiriman. Ini nih kayak contohnya pengiriman, kita udah beli, pelanggan kita udah beli ke kita, tapi pengirimannya itu ditunda atas permintaan pembeli tersebut. Nah, tetapi pembeli itu juga sudah memiliki hak milik atas barang dan menerima tagihan untuk membayar barang yang dia beli. Tapi pembeli itu meminta jangan kirimkan dulu barangnya, seperti itu. Kita contohkan seperti ini agar lebih memahami. Misalnya ada pembangunan rumah di desa atau di daerah Anda misalnya ya, ada pembangunan rumah. Lalu
ketika melakukan pembelian bahan bangunan misalnya dalam bentuk semen, pasir, batu bata dan lain sebagainya, itu dia sudah membeli, tetapi sama dia itu jangan dikirimkan dulu karena mungkin ada lahan yang sempit, tidak cukup tempat untuk menampung bahan-bahan bangunan yang akan dikirimkan nanti secara langsung, maka pembeli ini akan meminta mengirimkannya demi sedikit, tetapi hak milik itu bukan lagi milik dari toko bangunan, tapi sudah pindah kepada si pembelinya karena kan udah dibayar, jadi resiko dan manfaatnya itu udah milik pembeli seperti itu ya. Jadi dari sisi toko bangunan dia sudah mengakuinya sebagai penjualan. Nah, begitu. Lalu ada juga instalasi dan inspeksi. Ini contohnya kayak pendapatan bagi perusahaan baru akan diakui ketika jual beli jika pembeli itu menerima pengiriman, instalasi dan juga inspeksi itu telah diselesaikan. Contohnya kayak ada usaha yang bagian untuk rumah sakit, alat-alat rumah sakit atau obat-obat, makanya begitu dia dikirimkan, lalu diproses, diinstalasi, diinspeksi atau diuji coba, nanti barulah itu boleh diakui sebagai pendapatan jika semua proses itu telah selesai seperti itu. Nah, ada juga beberapa hak pengembalian dari pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman resmi diterima pembeli. Nah, jika ada ketidakpastian, mungkin pengembalian atas barang itu nggak pasti akan dikembalikan atau tidak, maka kita boleh mengakui pendapatannya ketika barang yang kita kirimkan itu sudah diterima oleh pembeli. Jika terdapat kemungkinan pengembalian, maka kita harus menunda adanya pengakuan pendapatan karena kemungkinan pengembaliannya itu misalnya tinggi, maka kita harus menunda dia sebagai mengakuinya sebagai pendapatan sampai jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Misalnya untuk jangka waktu untuk pengembalian itu udah berlalu, misalnya dikasih waktu 2 bulan, jadi kita harus menunda dulu selama 2 bulan, baru nanti setelah masa waktu penolakan atau pengembalian dari konsumen atau pelanggan itu udah kadaluarsa, baru kita akuinya sebagai pendapatan. Yaitu yang kedua, ada metode pengakuan yang digunakan untuk hak pengembalian dari pelanggan ini atau dari pembeli itu. Yang pertama, tidak mencatat adanya penjualan sampai semua hak-hak pengembalian itu kadaluarsa. Seperti bilang tadi, misalnya waktunya 2 bulan, terus dia dalam 2 bulan itu tidak melakukan pengembalian, maka kita boleh mengakuinya sebagai pendapatan begitu. Kalau belum kadaluarsa, maka kita tunda dulu untuk mengakuinya sebagai penjualan atau pendapatan. Yang kedua, yaitu ada mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa mendatang. Jadi bisa juga kita catat penjualan ini walaupun ada kemungkinan pengembalian dari pembeli, tetap kita catat berapa penghasilan kita, tapi kita kurangkan dengan perkiraan berapa yang akan dikembalikan oleh pembeli di masa mendatang seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga tentang penjualan konsinyasi. Nah, di konsinyasi ini kayak konsainer, yang penjual itu disebut sebagai konsainer dan konsaini adalah pembeli. Nah, nantinya yang konsaini itu kayak penjualan barang titipan. Jadi misalnya saya A, kita misalkan aja A biar lebih mudah. A itu kan perusahaan besar, tapi dia menitipkan barangnya kepada B yang perusahaan anakan atau perusahaan lebih kecil. Titipkan ke situ, lalu B ini akan menjualkan barangnya. Tetapi B ini tidak boleh mengakui barang konsinyasinya itu sebagai persediaan dia, karena itu adalah milik perusahaan A, seperti itu. Nah, setelah dia melakukan penjualan dari produk B ini, dari produk A maksud saya, B menjualkan produk A, maka B ini akan mendapatkan komisi sesuai dengan perjanjian awal antara A dengan B, seperti itu. Dan bila ada terjadi resiko-resiko, maka B ini tidak akan menanggung biayanya, yang akan menanggung adalah perusahaan A, seperti itu. Dan selanjutnya ada penjualan cicilan, yaitu mencatat penjualan saat ini sebesar nilai sekarang dari imbalan yang akan diterima, maka perlu kita mendiskontokan untuk menentukan imbalan yang akan kita terima secara bertahap sebagai nilai sekarang. Ini kayak kita mempresent value kan dari penjualan cicilan ya. Saya hutangnya 50 juta, terus di
dinilai sekarang berapa, setiap bertahap-tahapnya nanti sampai tanggal jatuh temponya sehabislah hutang itu begitu. Nah, baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.